Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi apa sih yang sesungguhnya terjadi di jaringan? Nah, kalau kamu lihat di sini ada dua grafik, atas dan bawah yang kanan ini. Slide Ibu udah muncul ya? Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah. Nah, kalau kita lihat yang atas sama yang bawah, sebenarnya ini adalah grafik yang sama. Mau melihat sumbu X-nya itu adalah load ya. Yang membedakan itu adalah sumbu Y. Nah, sumbu Y itu yang atas itu terhadap throughput, jadi pengaruh load terhadap throughput. Nah, terus yang bawah itu adalah pengaruh load terhadap delay. Sekarang kita lihat kayak gini. Sekarang kamu perhatikan ya, ini yang kursor Ibu kelihatan ya. Nah, kursor yang Ibu ini adalah kita bilang bagian A. Nah, yang tengah ini adalah bagian B. Nah, yang ada warna biru muda ini bagian C. Oke. Nah, sekarang kamu bayangkan, kalau kita lihat yang atas dulu. Kalau load-nya yang bagian A dulu ya. Bagian A ini adalah semakin tinggi load ya. Load-nya semakin meningkat atau window-nya makin meningkat, throughput-nya juga meningkat secara drastis ya, secara drastis. Jadi dia naik secara cepat kayak gitu. Tapi delay-nya dia naik tapi secara perlahan. Itu bagian A ya. Jadi yang nyampe-nya cepat tapi delay-nya itu juga nggak terlalu lama. Nah, terus kita lihat yang bagian B. Kalau bagian B, load-nya makin meningkat ya, tapi kok throughput-nya naik sih gitu ya. Tapi kok perlahan banget ya gitu. Naiknya sedikit, padahal load-nya kan naiknya lumayan nih gitu. Nah, terus kita kalau lihat delay-nya, kondisi yang sama, ternyata delay-nya naik secara signifikan. Berarti kita udah mulai melihat di sini, oke, throughput-nya naik pelan-pelan, tapi kok delay-nya naik lebih cepat ya. Nah, lalu ada kondisi C. C ini adalah kondisi di mana throughput-nya nggak ada lagi nih. Ini kan kita lihat nggak ada yang naik, langsung jatuh ke bawah. Ke bawah. Nah, berarti di sini kita ngelihat, wah tidak ada paket yang sampai. Nah, terus kita lihat di sini delay. Delay-nya ternyata naik dan tidak terhingga, menuju tak hingga. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira bagian A, bagian B, atau bagian C yang kondisi kondisi jalanannya itu tidak macet? A, Bu. Kondisi A ya. Sedangkan kalau kondisi B kira-kira kondisinya sudah macet atau belum? Belum macet, cuman udah padat. Iya, gitu ya. Sedangkan C itu sudah kolaps, berarti sudah macet total. Nah, jadi itu tadi. Kalau kondisinya normal, maka dia bagiannya A, ya berarti load-nya meningkat, maka throughput-nya juga meningkat, dan delay-nya naik tapi pelan, kayak gitu, tidak terlalu tinggi. Nah, begitu sudah mulai padat, berarti kan kalau kita misalnya mengendarai mobil atau motor, kondisinya jalanannya padat. Kita kan terakhir jadi lambat kan, sehingga biasanya kita kalau nggak padat mungkin 10 menit nyampe, tapi ternyata pada saat kondisinya padat, kita nyampenya di 15 menit. Nah, kan kayak gitu, berarti ada delay tambahan. Nah, sedangkan di bagian C itu kita sudah macet total gitu. Jadi ya udah kita nggak akan nyampe dan kita delay-nya juga kita nggak akan tahu kita nyampe jam berapa nyampe-nya gitu. Karena ya tadi kondisinya sudah macet total. Nah, kalau di jaringan komunikasi data pada saat sudah terjadi congestion collapse, maka paket-paket yang ada akan dibuangin sama si router. Nah, efeknya apa? Terjadilah paket loss. Nah, makanya di sini ada nih gambar paket loss kayak gitu. Berarti di sini kan tidak ada yang nyampe. Ini kan putus di sini, langsung turun ke bawah throughputnya. Berarti nggak ada yang nyampe. Berarti selama waktu ini lot yang dikirimkan, karena lotnya ada terus nih, naik terus, tapi nggak ada yang nyampe. Nah, berarti semua lotnya itu gagal. Berarti dia ada paket loss. Nah, makanya di sini ada dibilang KNI.
Keni ini adalah titik di mana. Nah, mulai dari sini. Jadi keni itu adalah yang ini ya, bagian B. Bagian B ini adalah keni. Bagian cliff itu adalah bagian C. Nah, itulah yang sesungguhnya terjadi di jaringan. Maka ada cohesion control namanya. Ada cohesion control, ada namanya cohesion avoidance. Nah, dari artinya aja kita harusnya udah paham ya. Cohesion control berarti pengontrolan pada saat sudah macet gitu. Lalu kalau cohesion avoidance adalah pengontrolan gimana caranya jangan sampai masuk ke mode kongesti, jangan sampai macet. Makanya di sini dibilang cohesion control itu dilakukan agar posisinya itu tetap di sebelah kiri cliff. Nah, sedangkan cohesion avoidance adalah kondisi di mana kita mengusahakan agar tetap di sebelah kiri keni. Berarti cohesion avoidance itu dilakukan pada saat kita berharap tidak sampai macet. Kalau cohesion control, kalau sudah kadung kelewat gitu, udah mulai padat, berarti kan kayak Pak Polisi harusnya biar nggak kolaps gitu ya, berarti dia harus mengalihkan ya kan. Kadang kan kalau kita kayak Lebaran itu ada namanya pengalihan, apa sih namanya tuh, jalur mudik ya. Misalnya jalur utamanya udah mulai macet, akhirnya kendaraan-kendaraan yang berikutnya disuruh ngambil jalur alternatif. Nah, kayak gitulah kira-kira. Sampai sini oke, clear? Clear ya. Jadi kalau avoidance, ya ingat aja, avoidance kan berarti menghindari gitu. Menghindari macet. Berarti kalau menghindari macet, kita di kondisinya di A. Ya, tapi kalau udah cohesion control, berarti kita udah menghindari jangan sampai ke C. Tapi kita posisinya udah di B. Gitu. Nah, bagaimana melakukannya, caranya? Ya, pertama kita akan melakukan deteksi dulu. Deteksi saat jaringan mendekati atau mencapai key point ya. Tadi key point berarti mau menuju ke B. Kalau sudah mendekati, jangan sampai kemana-mana. Ya udah usahakan aja di sana, tetap di sana. Jangan sampai melewati key point. Tapi pertanyaannya, bagaimana mencapai ke sana? Bagaimana jika overshoot? Overshoot berarti awalnya kita di A, kelewatan masuk ke B, kan begitu. Gimana solusinya? Nah, solusi yang mungkin adalah naikkan ukuran window sampai teridentifikasi kongesti, atau turunkan ukuran window jika jaringannya kongesti. Nah, ini nanti solusinya mungkin kamu akan terbayang kalau nanti kita latihan soal. Nggak apa-apa. Itu dulu. Nah, sekarang ada 3 cohesion policy. Jadi ada 3 aturan. Ada namanya slow start, ada namanya cohesion avoidance, ada namanya cohesion detection. Nah, slow start dulu. Slow start ini apa, Bu? CWND. CWND kan tadi masih ingat kita milih window itu ada minimum, tadi kan rumusnya ya, minimum dalam kurung, buka kurung, RWND, CWND. Nah, yang kita pilih adalah yang paling kecil. Nah, biasanya yang paling kecil itu CWND. Nah, jadi di sini kalau misalnya kamu lihat CWND berarti bahasanya itu adalah window-nya, jumlah window-nya. Jadi di sini CWND dinaikkan secara eksponensial. CWND jadi double tiap full CWND paket telah dikirim. Kenapa namanya slow start? Disebut slow karena starting point-nya itu di 1. Jadi kalau pakai slow start, kalau di round itu ini ya, pengiriman pertama. Start itu sama dengan round 0. Jadi tolong diingat nanti di latihan juga Ibu tekankan lagi. Kalau di TCP itu mulai dari round 0. Jadi start itu di 0, bukan di 1. Jadi kalau di startnya pakai slow start itu round 0 itu berarti CWND-nya 1. Kalau sukses, naikkan 2 pangkat 1, 2 pangkat. Jadi dia 2 pangkat N ya. N-nya mulai dari 0. N-nya itu nilai round-nya. Berarti 2 pangkat 0 kan 1. Terus round 1, 2 pangkat 1. Round 2, 2 pangkat 2. Round 3, 2 pangkat 3. Makanya dia lompatannya dari 1, 2, 4, 8, 16. Nah, jadi dia jadi double tiap full gitu ya.
Jadi jadi double. Berarti pertama 1, habis itu jadi 2, dari 2 habis itu 4, dari 4 dari 8, 8 16, 16 ke 32. Nah, seperti itu. Cuman ada masalah sama slow start. Dia ini berbahaya kalau kita sudah di dalam kondisi gimana bilangnya? Kalau kita sudah di dalam kondisi kongesti gitu. Jadi dia itu dipakai pada saat apa ya namanya? Kan kalau jaringan itu nanti kita di sini ada namanya threshold. Nah, kalau threshold itu kalau dia sudah sampai threshold, jangan pakai slow start lagi. Misalnya gini, si Firda, dia kemampuan nangkep bola itu 8. Gitu. Dia udah tahu nih kemampuan dia, itu berarti kan threshold ya. Nah, jadi kalau pakai slow start, pertama ibu misalnya kirim 1, habis itu ibu kirim 2, habis itu ibu kirim 4, habis ibu kirim 4, terus ibu kirim 8. Nah, harusnya kan kalau setelah 8, habis itu ibu kirim 16. Nah, ibu nggak bisa kirim 16, karena Firda threshold-nya adalah 8. Makanya seterusnya nggak bisa pakai slow start lagi. Seperti itu. Jadi slow start itu dipakai pada saat kondisi kita CWND-nya itu di bawah threshold. Lalu congestion avoidance. Nah, kalau congestion avoidance kan tadi dia menghindari terjadinya kongesti. Nah, kalau menghindari terjadi kongesti, dia pakainya additive increase. Ibu lanjut pakai tadi kasusnya yang sama Firda contohnya. Nah, tadi kan udah tahu nih, Firda threshold-nya 8. Ya udah, nanti setelah ibu 8, kan ibu udah tahu ternyata Firda threshold-nya 8. Maka yang ibu pakai selanjutnya adalah additive increase. Nah, jadi di sini dibilang slow start hingga slow start threshold, berarti sampai threshold-nya aja. Lalu slow start pace stop. Kalau udah sampai threshold kan stop, lalu mulai additive increase pace begin. Jadi mulai ke fase additive increase. Jadi tadi kalau misalnya contohnya sama Firda, ibu udah kirim 8 dan sukses. Selanjutnya ibu akan kirim additive increase. Nah, additive increase kayak apa? Nah, additive increase itu dia, karena dia congestion avoidant, dia hati-hati banget. Jadi dia cuma tambah 1 dari CWND berikut sebelumnya. Jadi tadi kan Ibu kirim Firda 8, berarti round berikutnya 8 tambah 1, berarti yang Ibu kirim 9. Ternyata 9 masih sukses, nggak ada masalah, Firda masih bisa terima. Akhirnya Ibu lanjut lagi, 9 tambah 1, terus Ibu kirim 10. 10 sukses, Ibu kirim 11. 11 sukses, Ibu kirim 11. Nah, seperti itu. Jadi threshold-nya dengan additive increase, maka Firda akhirnya menyadari kalau threshold dia ikut berubah. Oh, ternyata awalnya aku kira aku cuma bisa 8. Terakhir Bu Rida ngirim sampai 12 masih oke, berarti threshold-nya naik jadi 12. Nah, cuman problem gimana menentukan SS trace, bagaimana mendeteksi. Nah, ternyata cara mendeteksi terjadi macet atau enggak itu bisa terlihat dari RTO. Tadi kan RTO kita udah bahas ya, retransmission timeout. Jadi pada saat kita udah kirim paket, tapi kita nggak dapat respon sampai waktu timeout. Atau bisa juga gara-gara kita menerima ACK sampai 3 kali. Nah, berarti kan kalau tri ACK ini kondisinya kayak apa, Bu? Misalnya gini, kamu kirim paket, kayak tadi misalnya si Ikhwan mau ngirim ke siapa tadi, Siti ya. Nah, misalnya dia kirim, pertama dia kirim, terus Siti udah nerima, terus Siti kirim ACK, tapi ternyata ACK-nya macet. Terus nggak nyampe-nyampe sampai waktu yang ditentukan. Akhirnya si Ikhwan kirim lagi. Nah, kirim lagi, si Siti nerima lagi. Oh, ya udah dijawab lagi pakai ACK. ACK-nya masih macet. Terus dikirim lagi sampai 3 kali. Nah, ternyata pada saat udah kirim 3 kali dan si Siti juga udah terima dan Siti jawab ACK, terus tiba-tiba jaringannya lancar karena kan tadi si router udah ngebuang-buangin paket. Nah, akhirnya si Ikhwan nerima ACK double sampai ACK-nya sebanyak 3 kan, tadi kan udah macet ya di jalan, tiba-tiba lancar jadi 3 ACK-nya nyampe. Nah, di situ akhirnya si Ikhwan menyadari gitu, oh ini ada macet nih gitu, kok ACK-nya sampai 3, oh berarti selama ini paket aku nyampe sebenarnya, cuma ACK-nya kena macet. Nah, itulah cara
congation detection. Jadi ada dua kondisi, bisa jadi gara-gara RTO, bisa jadi gara-gara tri-ACK. Nah, gitu. Jadi ada duplikat ACK. Nah, sekarang kita coba masuk latihan. Tapi ini coba dibaca, ini penting banget. Nah, jadi ada aturan main gitu ya. Jadi jika kita menemukan terdeteksi kalau ada RTO, bagaimana? Nah, jadi kalau ada RTO, apa yang kita lakukan? Tahap yang pertama adalah pada saat RTO, langkah pertama adalah set threshold-nya tadi ya, SS trace ya. Trace gimana tadi benar nggak apa-apa ya. Trace saja itu. Trace sama dengan setengah window size. CWND ya, window size. Kemudian langkah berikutnya adalah set CWND-nya menjadi sama dengan 1. Lalu yang ketiga adalah mulai slow start phase. Slow start kita bisa singkat SS. Nah, lalu kalau ketemu tri-ACK gimana? Kalau ketemu tri-ACK, di sini tahap pertama adalah sama kayak RTU juga. Set threshold-nya sama dengan setengah window size. Lalu yang kedua, yang berbeda hanya langkah kedua sama langkah ketiga aja. Langkah kedua adalah set CWND-nya sama dengan setengah window size. Lalu yang ketiga, setengah window size itu maksudnya threshold ya. Nah, lalu yang ketiga adalah pakai additive increase. Congation avoidance kan additive increase ya. Oke, sekarang Ibu ambil contoh slide-nya langsung ya, lompat ke yang ini. Nah, ini kita tulis dulu diketahuinya. Nanti Ibu coba pindah ke papan tulis. Nah, ini di sini tahap yang kita ketahui adalah disuruh mengerjakan sampai round 16 ya, sampai round 16. Roundnya sampai 16. Lalu di sini threshold awal diketahui, threshold awalnya adalah 16. SS-nya ya, SS-nya 16 juga. Lalu apa yang terjadi pada round ke-8 terjadi RTO. Round 8 terjadi RTO. Lalu round 14 ya. Round 14 terjadi tri-ACK. Oke. Nah, itu dulu. Sekarang kita coba belajar kok bisa dapat gambar ini. Ibu stop share dulu, kita ke papan tulis. Oke. Nah, sekarang ini kamu harus hafal ya. Kondisi ini itu Oke. Nah, sekarang kita coba gambar. Ini ada kasus roundnya sampai 16. Yang pertama, kamu coba gambar untuk ini adalah kelihatannya oke. Kalau suara Ibu hilang, bilang ya. Yuk. Nah, sumbu ini adalah CWND, sumbu Y. Ini oke, round. Roundnya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Oke, 16. 1, mulai dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, nah di sini tadi dia thresholdnya 16, jadi Ibu agak singkat sedikit. Sini 1, 7, sini langsung 16. Apa ya? 17, 18, 19, 20. Oke. Kamu nanti bisa nih, karena papan tulisnya takutnya nggak muat. Coba ya, di sini 20 muat nggak ya? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, apa yang pertama kita lakukan tadi, kalau kondisinya normal dan kita berada di CWND-nya itu berada di bawah threshold, kan threshold-nya tadi 16 ya, ini threshold awal 16, maka kita akan pakai namanya slow start pace. Nah, jadi slow start pace dari tadi di round 0 dia posisinya ada di 1. Ya, di 1. Ya, 1. Lalu di round ke-1 dia akan naik ke 2. Nah, ya, 2. Nah, lalu round berikutnya dia akan naik berapa? Berapa, ayo? 3, Bu. 4. 4. Kan dia tadi double. Ya, Double jadi Oh iya. kan 2 pangkat roundnya, 2 pangkat 2. Berarti 4. Lalu 3. Kok round 3 berapa? 8. 8. Oke. Kan masih di bawah threshold, jadi tidak ada masalah. Oke. 8. Nah, round keempat berapa? 16. 16. Oke, 16. Nah, 16. Ya, 16. Nah, sekarang kita sudah berada di posisi threshold. Nah, berarti yang pertama ini kan kita pakai slow start pace ya. Ini slow start pace. Nah, ini slow start. Nah, gimana nih? Kita udah sampai threshold. Harus pakai apa tadi? Additive increase. Additive increase, apa yang dilakukan? Hanya ditambah Tambah 1. dari CWND yang sebelumnya. Berarti round 5 berapa dong? 17. 17. Oke. Jadi, round 5 itu di 17. Karena kita sekarang pakai additive increase. Lalu, di round ke-6, 18. Kan kita tadi diketahui kalau terjadi RTO itu di round 8. Jadi dari round 0 sampai round 7 dan 8 kita jalanin aja terus pakai additive. Nah, sekarang threshold-nya itu sudah jadi 18 karena dia ini kan tadi dipakai untuk di awal aja. Ini namanya SS trace ya. Slow start. Nah, sekarang 7. Di 7, berapa di 7? 19. 19. Lalu berikutnya round 8.
Di 20. 20. Gunakan dulu aja 20. Nah, 20. Nah, lalu di sini kan berarti kita bisa gambar ini pakainya Garis. additive increase. Ini tadi SS. Nah, ternyata diketahui di round 8 terjadi RTO. Dapat RTO. Oh, terjadi RTO. Nah, pada saat terjadi RTO, apa yang kita lakukan? Perhatikan yang ini. Nah, begitu ketemu RTO, langkah pertama yang harus dilakukan adalah set threshold sama dengan setengah window size. Nah, window size atau window size-nya terakhir berapa? 20. 20. Berarti threshold-nya adalah setengah 10. dari 20. Berarti 10 threshold-nya. Maka kita sudah dapat nih threshold-nya 10. Lalu langkah kedua apa? Set CWND sama dengan 1. Berarti kita akan mengalami penurunan sampai ke 1. Jadi di round 8, ingat ya, turunnya harus di round yang sama. Berarti akan terjadi penurunan. Nah, turun terjadi multiple decrease. Terjadi MD. Ke 1. Oke. Nah, terus langkah ketiga apa? Slow start phase. Diaktifkan slow start-nya. Nah, kita posisinya sekarang CWND-nya ada di bawah threshold nggak? Iya Bu, di threshold yang baru. Iya Bu. Kan? Nah, makanya kita akan boleh pakai slow start. Berarti di round 9 berapa? Round 9. CWND-nya berapa? Kan pakai slow start. 3. 3 apa 2 Bu jadinya? Karena dikali 2 jadinya Bu. 2. Iya, 2. Kan pakai slow start. Oh iya, kan didobelin. Nggak ada 3. Nggak ada 3. Saya kira tambah 2. Iya. Jadi 2. Lalu di 10? Kalau 10 4 jadinya Bu. 4. Ya, kita terus aja pakai slow start sampai ke threshold. Sampai ke 10 Bu. 10. Ini berarti 11 ada di 8 Bu. Nah, sekarang yang ke-12. Berarti berapa? Harusnya 16. Harusnya kan 16. Tapi kan threshold-nya 10. Berarti kita langsung lompat ke 10. Kalau 11 gimana, Bu? Ya, langsung lompat ke 11. Kalau dia 12, berapa? Langsung lompat ke 12. Intinya kalau masih di bawah 16, berarti langsung aja lompat dari 8, langsung lompat ke threshold. Itu, ya. Jadi, karena kan kalau kita dari 8 ke 9 dulu ya, nanti additive increase dong. Gitu. Jadi kalau start, langsung aja dari 8, langsung lompat ke threshold-nya berapa. Kalau misalnya threshold-nya 17, Bu, berarti berapa? Kalau berarti habis dari 8, 16 dulu, habis 16, baru 17. AI, Bu. Ya, increase. Nah, sekarang sudah di threshold. Berarti di sini kita nggak boleh lagi pakai SS, karena sudah sampai ke threshold. Nah, berarti kita akan berapa? 11. Ya. 11. Kemudian di 14, di 12. Kan kita pakai additive increase karena sudah sampai threshold. Berarti di sini pakainya additive increase. Nah, ternyata di round 14 terjadi tri-ACK. Nah, tri-ACK nih terjadi. Tri-ACK. Nah, apa yang harus dilakukan? Lihat yang ini. Pertama yang dilakukan adalah set threshold-nya setengah window size. Window size terakhir berapa? 12. 12 dikali setengah berarti sama 6. Jatuh ke 6. Jadi nanti kalau misalnya di soal hasilnya koma, nanti genapkan aja ke atas, ya. Tapi biasanya sih jarang soalnya dibikin koma-koma, ya.
Nah, cuman nggak tahu juga. Nah, itu. Jadi 6. Berarti langkah kedua apa? Set CWND ke sama dengan threshold. Nah, thresholdnya berarti turun ke berapa nih? Ke 6 jadi gitu, Bu. Ke 6. Oke, Bu. Jadi kita 6. Keren. Nah, ini MD. Nah, sekarang posisinya kita udah di threshold ya. Berarti kita masih boleh nggak pakai SS? Nggak boleh. Nah, jadi sebenarnya tanpa kamu hafal yang ini, yang nomor 3, kamu nggak hafal, tapi kamu tahu konsep kapan dipakai SS dan kapan dipakai AI, sebenarnya bisa, ya kan? Oh, ini kan saya udah di threshold, Bu. Berarti saya harus pakai AI. Makanya langkah ketiga kita pakai AI atau commission avoidance. Nah, makanya di 15 berarti berapa? 7. 7. 7. Terus yang 16. 8 jadi. 8. Nah, udah deh. Ini 8. Nah, ini berarti kita pakai apa? AI. Ya kan? Adjective English. Selesai. Udah, gitu aja. Gampang kan? Ada pertanyaan? Masih tersisa 5 menit? Bu, saya mau Ibu, tanya. mau tanya. Ya, siapa duluan? Ayo. Uzi aja, Bu. Oh, saya, yaudah. Tadi 3 ACK-nya itu saat kapan ya, Bu? Tadi terputus-putus, jadinya tertinggal. Ini, dari soalnya. Dari soal. Dari soal, nanti dikasih tahu pada round ke-14 terjadi tri-ACK. Oh, iya. Gitu. Jadi diketahui. Kan kemarin kuis kalian soalnya apa? C-nya. Coba. Harusnya udah bisa langsung Lihat dulu. dikerjakan. Wah, berarti sekarang bisa jawab. Kayak gitu. Jadi silakan habis ini dikerjakan, nanti bisa kasih tambahan. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi ingat aja apa yang dilakukan pada saat terjadi RTO, berarti kan kalau RTO sama tri-ACK langkah pertamanya sama tuh. Nah, di-set threshold-nya setengah lulusan. Nah, setelah itu langkah kedua yang membedakan. Kalau di RTO, dia langsung turun MD-nya itu turun ke 1. Tapi kalau tri-ACK turunnya cuma ke threshold. Ke threshold. Jadi, berarti ini langkah-langkah yang dilakuin gitu ya, Bu ya? Oh ya. Jadi apa? Oh, berarti penjelasannya. Kalau ketemu RTO, lakukan 3 langkah ini. Kalau ketemu tri-ACK, lakukan 3 langkah ini. Nah, Siap. itu aja. Ada lagi? Masih belum paham? Ya, Bu. Udah ya? Terima kasih, Bu. Sudah. Sip. Jadi gampang kan? Makanya Ibu bilang, kalau kayak gini tuh sebenarnya kan kalau nanti kita ujiannya online kan sebenarnya kamu nggak perlu menggambar ya. Kalau IC kan perlu menggambar. Ya caranya itu kalau Ibu ya udah ditulis juga bisa. Ibu tinggal bikin roundnya berapa gitu ya. 0, 1, misalnya di sini 1, 2, 4, 8, 16, sampai kayak gitu. Jadi bisa ketahuan gitu. Sebenarnya nanti di soalnya dikasih tahu, oh di round 10 misalnya, round 10 ketemu di ACK misalnya. Gitu. Iya. Ibu mau tanya, Bu. Ayo cepat. Kalau dia di round 0 itu udah pasti 1 kan berarti, Bu ya, mulai di CWND-nya. Loh, kan tadi udah pakai SS pasti begitu. Oh iya. Ya, kan ini perhatikan SS. Makanya buka nanti di slide-nya tentang SS. Oh, kalau SS kan dia tadi di start-nya itu, starting point-nya round 0 itu adalah di 1. Aduh. Sudah. Oke. Dapat. Oke. Sip. Nah, sekarang coba
2 menit lagi nih, kita lihat slide-nya ada di. Nah, setelah ini, nah ini di sini ada evolusi dari TCP. Jadi kalau kita lihat TCP itu berkembang gitu ya. Ini kan baru kita pelajari ini sebenarnya yang dasar banget. Ini kan masih punya banyak kelemahan lah kayak gitu. Terus dilengkapi itu tahun 96, terus mulai dikembangkan. Ada TCP Reno, TCP yang lain-lain kayak gitu. Jadi ini konsepnya. Jadi di sini kita jadi tahu kan, kalau misalnya terdeteksi ada kongesti, berarti kita harus apa, kan gitu ya. Tadi kan pertama kan pertanyaannya slow down, disuruh slow down, tapi kita kan nggak tahu slow down-nya seberapa besar kan. Nah, kalau dengan ini kan kita jadinya paham. Misalnya kita ketemu RTO, kita langsung tahu slow down-nya seberapa gede. Langsung slow down-nya ke 1 kan kayak. Setelah slowdown ke 1, threshold-nya udah ditentukan. Ini kan sebenarnya threshold-nya dikurangin setengah kan udah slowdown juga kan. Awalnya 20, disuruh slowdown sampai 10. Nah, habis itu dinaikin biar agak cepet, pakai slow start. Nah, tapi begitu udah nyampe threshold 10, baru dinaikin lagi pelan-pelan kan kayak gitu. Berarti kalau di sini mana yang paling parah? Kondisi RTO atau TRI-ACK berarti yang macet banget? RTO, Bu. Iya. RTO. Jadi RTO. Karena dia langsung turun ke bawah. Jatuh ke awal banget. Gitu paling. Terima kasih atas ininya ya. Ini pertemuan terakhir ya. Iya, Bu. Jadi Bu mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau mungkin